KPK itu data LHKPN, data penuntutan, klasifikasi profil pelaku korupsi. Kepatuhan LHKPN seperti apa, penentuan angka tuntutan. Bank Syariah Mandiri, verifikasi kualitas profil nasabah dari data pembiayaan nasabah. BPK itu nangani tweet dari masyarakat, susah banget nih, saya pengen mengklaster untuk bisa kemudian saya memberi jawaban ke mereka. Refinement indikator kinerja, nih ya, dari data kinerja organisasi, data profil kementerian, data pelaporan, Kanwil, dan seterusnya. Kemenq yang SDM, reward punishment, rasio perempuan yang menjabat itu kok 15%. Bank Indonesia, peredaran uang palsu, gitu ya, bisa pakai asosiasi clustering, dan seterusnya. Hari ini kita bahas satu topik, mungkin nggak bisa selesai 1 jam kali ya. Nggak ngerti nih, nanti kita lihat data science trend. Saya mulai ya, nama saya Romi. Saya dulu lulus SMA tahun 93, kemudian ikut program Pak Habibie, saya ke Jepang, saya 10 tahun di sana, ngajar di berbagai tempat, saya juga advisory board di The TETI UGM. Beberapa yang saya deliver, enterprise architecture dan data analytics. Di KPK itu sampai kita buatkan kompetisi segala dulu untuk seluruh pegawai KPK, saya train dulu 5 hari 2 kali kalau nggak salah. Kemudian kita adakan kompetisi untuk seluruh pegawai. Jadi data science itu bukan lagi miliknya orang komputer. Nanti ada hukum pertama dan hukum kedua data mining yang dibuat oleh Tom Habasa. Bisnis objektif, asal muasal kita melakukan data mining. Yang kedua, business knowledge is central to every step data mining proses gitu ya. Jadi yang pertama butuh tujuan bisnis, yang kedua butuh business knowledge. Makanya yang 5 tahun terakhir yang datang untuk kita train malah kebanyakan bukan orang IT, tapi ada yang dari SDM yang pengen memprofil pegawainya gitu ya, ada yang dari kredit analis yang pengen membuat rule kira-kira kalau kredit seperti ini saya approve atau enggak dan seterusnya. Nah, tren data science gitu ya. Data science itu kalau dilihat bahwa kan sebenarnya ini new jargon ya, tapi old methods gitu kan. Nggak usah bingung. Data science, big data, business intelligence itu sebenarnya omong-omongan hal yang sama. Cuman secara umumnya sekarang disebutnya data science. Kalau dulu orang komputer bahwa kan kalau di mata kuliah itu ada data terstruktur itu diurusi data mining, data tidak terstruktur itu diurusi information retrieval atau text mining gitu ya. Dan itu sudah jamak, mulai dari era 1990 juga udah jamak. Cuman untuk ke masyarakat beberapa bidang ilmu itu combine Bapak sekalian gitu ya. Nah, sekarang kemudian disebutnya data science. Ada juga yang saya nggak pengen pakai istilah data science, saya pengen pakai big data, it's okay gitu ya. Kalau orang industri ketika dipakai untuk saya pengen memforecast bisnis saya pengen, nah disebutnya bisnis intelijen atau BI gitu ya. Ada lagi yang istilahnya information harvesting jargon gitu ya Bapak sekalian ya. Tapi sebenarnya konsep yang dibahas ya sama, ngurusi data terstruktur atau ngurusi data tidak terstruktur gitu ya. Nah, ada 5 hal yang akan saya bahas hari ini. Pertama, perubahan kultur, terus kemudian kita harus memining, cara meminingnya seperti apa, metode dan teknologinya seperti apa, contoh-contoh kasusnya seperti apa. Ini beberapa saya ambilkan juga dari hasil-hasil kemarin kita training ke beberapa tempat ya, yang nggak semuanya saya ambil, tapi paling nggak saya berikan contoh-contohnya juga. Terus kemudian riset, ini mahasiswa saya nanti kalau saya minta untuk riset kira-kira arahnya kemana. Itu ada 5 hal ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama Bapak sekalian, ngapain tuh kok kita ngomongin data science seperti ini tiba-tiba gitu ya, bukannya dari dulu sudah ramai, cuman nggak sadar kita bahwa ternyata perkembangannya terlalu pesat. Jadi data itu sadar nggak sadar, suka nggak suka, ada di sekitar kita, masuk ke rumah sakit ada data rekam medis, terus kemudian ekonomi banyak banget. Saya bantu generasi awal Big Data Project di BI. Tahun 2020 kita bikin Big Data Roadmap untuk di KPK juga. Terus kemudian di Kementerian Keuangan banyak, di berbagai dirjen, di Biro SDM juga kita bantu untuk menemukan jawaban dari keluhan Bu Menteri ya, yang mengatakan bahwa masuknya 45% perempuan, 55% laki-laki gitu ya. Tapi ternyata yang menjabat 85% laki-laki, 15% perempuan gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang cerdas ini pada lari kemana kok cuma akhirnya yang jabat hanya 15%. Nah, kayak gitu nanti kita temukan jawabannya, nggak bisa lagi secara statistik informasi, tapi kita mainkan ke pola. Nanti kita lihat transformasinya. Jadi astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, bahkan olahraga. Kalau cuaca iya, BMG punya data tentang perakiraan cuaca segala macam. Finance banyak di Bank Indonesia itu banyak pakai untuk makroekonomi. Olahraga ini yang dulu kita nggak sadar ternyata datanya jadi rebutan. Di luar pengetahuan kita, Konami sama EA Sport ini rebutan data sepak bola
dari FIFA sejak zaman dulu gitu ya. Makanya dulu sebelum tahun 2012 kalau kita main game, kita main PES sama Winning Eleven gitu ya. Karena apa ya, Konami yang pegang lisensi datanya. Tapi sejak 2012 kita pakai kebanyakan FIFA 2015 sampai FIFA 2020. Karena lisensi dari seluruh data dipegang oleh EA Sport. Apakah selesai? Oh, ternyata belum. Konami membuat kontrak ke masing-masing tim. Juventus misalkan. Makanya kalau Bapak sekalian main FIFA 2020 atau FIFA 2021 itu Juventusnya nggak ada gitu ya. Karena dia kontrak khusus dengan Konami. Ini satu contoh nih Bapak sekalian bahwa dunia olahraga juga jadi rebutan sekarang datanya gitu ya. Nah, kalau dulu itu kita ngomong 140 terabyte dalam 10 tahun kita kumpulkan, itu di tahun 2000 udah, aduh gede banget ini gitu ya. Ternyata sekarang enggak, oh sekalian. Ini dianggap enggak gede. Atau bahkan 140 terabyte dalam 5 hari. Jadi 140 terabyte dalam 10 tahun gitu ya. Naik lagi 140 terabyte dalam 5 hari, itu ternyata enggak gede di era sekarang. Karena apa? Gara-gara sosial media seperti ini, kalau kita lihat data statistik dalam 60 detik apa yang terjadi? Dalam 60 detik itu 14 lagu terupload di Spotify gitu ya. Terus kemudian 72 jam video terupload di YouTube gitu. Terus kemudian 60 detik kita diskusi itu ternyata, atau kita lagi nulis status masalah perselingkuhan Nisa Sabian misalkan, nah itu ternyata di Amazon bahwa kan ada 1,5 miliar transaksi ya rupiah ya. Makanya kemarin saya tulis di status saya nih Bapak sekalian, saya baru beli satu timbangan kopi yang unik, Bos kan. Kalau dulu kita pakai V60 kalau pada yang senang kopi ya, Bos kan ya. Kalau ngikuti metodenya Tetsuka Suya itu, Bos kan 5 kali puring kita gitu ya. Satu puringnya dihentikan selama 45 detik gitu ya. Nah, itu nanti timbangan yang sekarang itu, Bos kan, yang namanya Pure X Aura gitu ya. Itu bisa menggait kita pakai cahaya nanti gitu ya. Jadi kalau hijau itu kita puring. Nanti kalau merah disuruh berhenti gitu ya. Jadi kita ngatur resep-resepnya malam hari, paginya kita langsung letakkan aja gelas kita di sana, terus kemudian kita tinggal puring gitu ya. Nih, jadi pada saat kita diskusi tentang ITB yang anti radikalisme atau GAR atau bla bla bla, atau tuntut-tuntutan hukum gitu ya, atau diskusi di ILC yang banyak logical fallacy di sana juga sebenarnya gitu ya. Nah, itu ternyata orang-orang pada produktif ini Bapak sekalian gitu ya. Pure X Aura itu memenangkan dapat funding masuk ke Kickstarter project itu 2 tahun lalu Bapak sekalian, sekarang sudah bisa produksi gitu ya. Dalam 2 tahun foundernya sudah miliarder. Nih kalau kita lihat di sini ya Bapak sekalian ya. Jadi Amazon dalam 60 detik itu ada 1,5 miliar rupiah transaksi ada di sana gitu ya. Spotify 14 lagu gitu ya. Kalau dulu kita nyari lagu-lagu Didi Kempot susah, sekarang bapak saya ngakses nyari lagu Didi Kempotnya nggak lagi minta saya ngirim MP3-nya enggak, tapi lewat Spotify. Ini salah satu contoh. Nah, terus kemudian efek dari ini semua, tsunami datanya datang. Jadi kalau tadi kita ngomong bahwa 140 terabyte dalam 5 hari ya, atau 140 terabyte dalam 10 tahun gitu ya. Sekarang kita ngomonginnya 100 petabyte per hari. Google itu memproses 100 petabyte per hari di 3 juta servernya. Google itu menguasai hampir 20-25% infrastruktur internet di dunia ini gitu ya. Makanya kalau nyari tempat relatif paling aman, reliable untuk urusan hosting dan seterusnya, di mana? Ya di Google, nggak ada tempat lain gitu ya. Kalau kita letakkan di data center gitu ya, biasa kalau lagi kebakaran kayak gedung cyber kemarin juga pernah kebakaran, kita harus minta maaf ke semua klien kita, web kita mati, email kita mati, kita minta maaf gitu ya. Kalau kita hosting di Google, lagi down, kita nggak perlu minta maaf. Karena apa? Yang mau kita kirim permintaan maaf itu juga lagi down di sana. Facebook itu mengolah 300 petabyte data per hari. Ingat, peta itu berarti 1000 tera ya, Bapak sekalian ya. 1 peta 1000 tera. Itu yang di sebelah kanan tabelnya saya berikan gitu ya. YouTube itu punya 1000 petabyte video storage gitu ya. Nih, nanti kita akan terkaget-kaget. Google itu sebenarnya perusahaan apa sih? Perusahaan multimedia dan advertising, Bapak sekalian, gitu ya. Tapi nggak punya konten gitu ya. Kontennya dari kita. Dia membuatkan algoritma supaya orang searching page rank mana yang paling tinggi, dia taruh di atas dengan algoritmanya dia gitu ya. Terus kemudian dengan menggunakan association rules, misalkan kayak Amazon, itu bisa kita yang tadinya pengen beli 1 buku jadi beli 2 buku. Nah, perusahaan-perusahaan di era sekarang itu Bapak sekalian, perusahaan-perusahaan yang basis asetnya tidak capital gitu ya, money capital, tapi knowledge capital,
Kalau dulu Peter Drucker ngomong bahwa aset perusahaan itu knowledge, itu dulu nyangkanya bahwa oh knowledge itu berarti kepala manusia. Oh enggak, sekarang knowledge itu enggak hanya kepala manusia, tapi juga pola-pola pengetahuan yang kita ubah dari data yang ada gitu ya. Nih, John Naisbitt dulu ngomong bahwa kita ini kebanjiran data dan miskin pengetahuan. Kalau di Jepang, bahwa sejak era tahun 2000 ketika saya tinggal di Jepang, orang Jepang itu sudah mulai memining ya. Jadi saya tinggal di satu apartemen yang itu ada 6 apartemen, satu bangunan, bahwa kecil apartemennya gitu ya. Kotak posnya juga ada 6, 3 di bawah, 3 di atas gitu ya. Itu iklan yang masuk, selebaran-selebaran yang masuk ke tempat saya di tengah, saya tinggalnya di tengah, bawah, itu beda dengan sebelah kiri saya. Kalau kiri saya itu teman saya, bahwa iklannya itu alat untuk snorkeling gitu ya, karena dia memang hobinya diving dan seterusnya nih, bahwa di laut gitu ya. Makanya, loh kok orang tahu dari mana? Nah, mereka membaca data kita dari kita minjam DVD waktu itu modelnya pakai DVD ya. Itu kira-kira apa yang dipinjam. Yang kedua, kalau saya langganan di sebuah supermarket, kita jadi member di sana, itu transaksinya dicek sama mereka. Jadi ketika mereka ngirim iklan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Nih, kalau saya waktu itu saya sudah menikah, bahwa iklannya apa? Spray gitu ya, popok bayi gitu ya. Teman saya yang di kanan, iklannya apa? Iklannya video porno dan seterusnya. Karena dia ketika masuk ke rental DVD itu masuknya ke pintu kanan ya, ya. Nih, jadi orang-orang kanan nih gitu ya. Jadi masuk ke adult itu gitu. Nih, ini seperti ini. Jadi di Indonesia, nggak seperti itu. Saya pulang ke Indonesia 2004, saya kredit pertama kali motor, lancar. 3 bulan kemudian, baru 3 bulan, saya sudah ditelepon sama orang, bank, Pak, Bapak dapat pinjaman 20 juta tanpa agunan, bisa cair besok dan seterusnya gitu ya. Bahkan telepon seperti itu sampai 2020 ketika saya sudah relatif kaya dan mampu, bahwa saya masih diteleponin kayak gitu yang nggak saya perlukan lagi kan gitu ya, yang nggak saya perlukan lagi. Jadi marketing atau marketer atau sales tidak membuat memining data gitu ya. Nih, jadi kita kebanjiran data, tapi kita miskin pengetahuan. Nah, itu kemudian kita ubah data itu supaya ada manfaatnya, kita harus ubah jadi knowledge, gitu kan. Nih, dengan knowledge itu nanti Bapak sekalian, kita bisa mengestimasi dan seterusnya. Makanya value itu semakin gede ketika berjalan transformasinya dari data, informasi ke pengetahuan. Nanti saya tunjukkan setelah ini, bedanya data, informasi sama pengetahuan itu seperti apa sih gitu ya. Nih, kenapa kok pengetahuan jadi lebih gede gitu ya, value-nya. Nah, lihat nih Bapak sekalian. Dulu kita nyangkanya bahwa memining data ini kita pakai untuk urusan bisnis yang ekonomi dan seterusnya. Tapi enggak. Kita terkaget-kaget ada satu film Bapak sekalian yang diperankan oleh Brad Pitt, judulnya Moneyball gitu ya. Di sana cerita satu orang manajer baseball dari Oakland Athletics namanya Billy Beane. Terkenal ini ceritanya Bapak sekalian. Dia pusing karena ownernya ngomong, kita nggak punya uang lagi, kita jual pemain 3 gitu ya. Tolong nanti cari pemain untuk gantikan 3 orang ini yang jangan mahal-mahal, nggak perlu target juara, tapi saya nggak pengen degradasi gitu ya. Billy Beane pusing, Bapak sekalian, ketemu satu orang yang ternyata pendapatnya nggak didengar di dunia baseball, tapi dia orang statistik Bapak sekalian, yang membuat cara penghitungan nilai pemain baseball berdasarkan statistik. Nama cara penghitungannya sabermetric. Nah, nanti dia susunkan. Akhirnya apa, Bapak? Dia beli pemain yang murah, ada yang mau pensiun dia tarik gitu ya. Ada yang macam-macam nih, Bapak. Aneh-aneh dan murah-murah pemainnya. Apakah sukses? Langsung enggak. Billy Beane ini harus meyakinkan pelatihnya gitu ya. Bahwa kalau orang yang di luar, ada satu pemain yang biasanya di luar, itu kalau lu pasang di base 1 itu akan bagus loh. Pemain ini tolong jangan disuruh mukul. Nah, ajaib nih Bos, pemain baseball nggak boleh mukul karena apa? Average mukulnya buruk, average nyuri base-nya dia bagus. Akhirnya nggak usah mukul gitu ya, kamu lari aja. Jadi dibayar untuk lari gitu ya. Nih. Jadi mengkondisikan itu berat, tapi Bapak sekalian, Oakland Athletics ini tercatat dalam sejarah memecahkan rekor yang dipegang New York Yankees selama 10 tahun, 100 tahun Bapak sekalian, nggak pernah pecah. Kalau nggak salah di era-era 1900 berapa ya, 22 kemenangan berturut-turut, nanti lihat filmnya ya Waslan ya. Ini contoh bagaimana
data kita ubah jadi informasi, kita ubah jadi pengetahuan, kita pakai untuk menghemat uang gitu ya, mengurangi biaya operasional, tapi kita bisa mendapatkan tim yang tetap bagus. Nanti kita ya, Bapak sekalian ya. Nah, contohnya nih, Bapak sekalian. Kalau kita melihat data kehadiran pegawai, nah namanya data, Bapak sekalian. Data itu apa? Fakta terekam tidak membawa makna. Makanya disebut data. Data itu contohnya seperti ini, data absensi pegawai. Nih, gitu ya, Bapak sekalian ya. Ini sebenarnya kisah nyata, tapi nggak usah saya ceritakan lagi kisah nyata di mana. Ini saya pulang ke Indonesia dulu diminta bos saya untuk melakukan kayak gini ya, Bapak sekalian ya. Seminggu itu 40 jam kerja nggak pernah tercapai gitu ya. Karena apa? Pegawainya datangnya seperti ini, pulangnya seperti ini. Kalau saya lihat, saya datang ke biro kepegawaian, saya tanya absensinya kayak gimana. Nah, seperti ini, Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saya akan melihat bahwa ternyata ini tuh rajin, 1180 ini rajin gitu Bapak sekalian ya. Ini rajin gitu kan. Nih. Ini kayaknya enggak nih gitu ya. Nih. Ini juga kok pulangnya kecepatan gitu ya Bapak sekalian ya. Apakah cara nyimpulkan saya itu sudah benar? Enggak, karena ini apa? Ini data 1 hari. Data ini mulai ada bunyinya ketika saya ubah, saya compile jadi informasi. Nih. Statistik dari data itu levelnya informasi sebenarnya Bapak sekalian gitu ya. Jadi infografik yang kita buat itu levelnya informasi gitu ya. 1142 yang tadi saya curigai ini orang nggak bener nih gitu ya. Ini 1142 nih. Ternyata masuknya 18, alpanya 2, sakitnya 2. Not bad gitu ya. Nih 1180 yang saya puji tadi. Nih saya puji Bapak sekalian. Ternyata lebih banyak sakitnya daripada masuknya gitu ya. 1156 Bapak sekalian yang saya juga puji tadi ini 1156 ini not bad lah, oke lah gitu ya. Ternyata lebih banyak cutinya daripada masuknya. Nih, data 1 hari itu nggak ada maknanya, makanya disebut data adalah fakta yang terekam, kejadian fakta terekam nggak ada maknanya gitu ya. Ada maknanya setelah saya compile jadi informasi. Information itu compiled data gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi ini informasi statistik akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Saya pengen lebih ada value-nya lagi, pengetahuan. Lihat Bapak sekalian ya. Pengetahuan itu pola pengetahuan kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Nah, mulai kelihatan sekarang Bapak sekalian. Ternyata Senin dan Jumat itu ada masalah gitu ya. Jadi Jumat itu pulang cepat, Senin itu sering telat gitu ya. Saya lapor ke bos saya, kemudian bos saya ngomong, "Oh, udah Mas," gitu ya, "aman nih, kita buat kebijakan." Jadi tujuannya itu pengen buat kebijakan. Dari data seperti ini sebenarnya belum matang, saya sudah sampaikan, ini analisis saya belum matang nih gitu ya. "Oh, nggak apa-apa Mas, kita sudah tahu jawabannya. Hari Jumat yang tidak pulang cepat saya kasih 50.000, hari Senin yang tidak terlambat saya kasih 50.000. Pasti ini urusannya uang nih," gitu ya. Saya bilang, "Kayaknya belum tentu uang deh," gitu ya. Bos saya ngomong, "Oh, Mas Romi baru datang," gitu ya. Nggak ngerti perilaku kita, pokoknya semuanya uang lah Mas kalau di Indonesia gitu ya. Nih, setelah itu Bapak sekalian dicoba, gagal Bapak sekalian. Jadi 1 bulan kita coba itu dari tercapai 2% jadi tercapai 3%, cuma naik 1% aja gitu ya, nggak ngefek gitu ya. Nah, kemudian saya ngomong, "Saya lanjutkan aja ya Bu ya," saya ngomong gitu. Saya lanjutkan analisis saya gitu ya. Nah, supaya saya tahu jawabannya Bapak sekalian, kenapa kok dari pola pengetahuan ini saya pengen tahu jawabannya gitu ya. Saya pengen tahu teorinya, kenapa hari Jumat itu orang pulang cepat, hari Senin itu orang telat. Saya tanya, "Pak, kenapa hari Senin terlambat?" Jawabannya bagus Bapak sekalian. "Mas nggak usah tanya Senin, itu karena Jumat loh." Makin pusing saya gitu ya. Nih, kok gimana? Akhirnya saya lihat profil SDM yang ada di tempat saya. Ternyata pindahan kebanyakan 80% pindahan dari Bandung dan Cianjur ya Bapak sekalian ya. Kebanyakan dari luar kota dan keluarganya kadang masih di sana, banyak yang masih di sana gitu ya. Nah, makanya setiap Jumat itu mereka pulang ke Bandung mengunjungi keluarganya atau pulang dengan keluarganya ke Cianjur. Sama ya Bapak sekalian ya. Nih, jadi pergeserannya itu di hari Jumat. Nah, hari Jumat mereka kemudian sambil rekreasi Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Seninnya akhirnya telat. Makanya tadi disebut kenapa jangan ngomongin Senin itu karena Jumat kan gitu ya. Nih. Pertanyaannya, saya kan hari Jumat sama Senin dikasih uang 50.000 gitu ya. Jawabannya bagus nih Bapak sekalian. Tangisan anak dan istri saya itu lebih tinggi daripada 50.000 kata mereka gitu ya. Nih, jadi kalau dilihat di sini Bapak sekalian, nggak bisa ini kita pakai uang. Nah, kemudian saya usulkan, gimana kalau ada rakor, saya usulkan,
Senin sama Jumat kita ubah. Senin itu kita mulai jam 10. Wah, semuanya happy nih Bos kan, teriak-teriak ini gitu ya. Tepuk tangan semua gitu ya. Hari Jumat pulang setelah Jumatan. Wah, tambah tambah ambiar ini gitu ya. Netizennya tambah ambiar gitu ya. Heboh. Wah, ini kita happy nih gitu ya. Nah, kita punya hutang 4 jam saya sampaikan. 2 jamnya saya ambil hari Senin, wong kita datang baru jam 10, mosok pulangnya jam 4, nggak lucu saya bilang gitu ya. Habis maghrib kita pulang, berarti hilang 2 jam. 2 jam yang lain itu saya kompensasi saya cicil. Selasa 15 menit, pagi sore, Rabu 15 menit, pagi sore, Kamis 15 menit, pagi sore. Akhirnya utangnya, nah, pengambilan 15 menit di depan itu gara-gara saya ngelihat data statistik bahwa ternyata orang-orang itu kalau datang juga biasanya nggak mepet persis, tapi 15 menit sebelumnya. Jadi kalau kita masukin 15 menit, sebenarnya nggak ada masalah. Nih, gitu ceritanya Bapak Sekalian. Jadi kalau kita belajar dari sini, data itu data absensi, informasi itu informasi statistik kehadiran pegawai, pengetahuan itu pola kebiasaan, rule-nya gitu ya. Kebijakan itu kebijakan penataan jam kerja pegawai. Nah, yang kita temukan itu insight. Insight itu dari data susah, dari informasi kadang kita ketemu, dari knowledge biasanya ketemu nih insight-nya, ketemu nih Bapak Sekalian. Insight itu saya hubungkan jadi kebijakan. Gitu sebenarnya konsep. Makanya ada istilah membuat kebijakan harus dari data. Ini karena faktornya ini sebenarnya gitu ya. Nah, nanti disiplin ilmu yang membantu kita mempelajari metode, mengolah data yang banyak beraneka ragam, itu menjadi pengetahuan, itu disebut data mining. Terminologi data mining itu sudah dipakai orang sejak 1980 juga sudah pakai. Jadi kalau kurikulum di computer science itu Bapak sekalian, bidang ilmu komputer itu secara umum dibagi mengikuti data apa yang diproses, gitu ya. Kalau dia memproses data terstruktur, data mining. Dia memproses image processing. Dia memproses video, disebut computer vision biasanya. Dia memproses code, disebut software engineering. Itu secara umum ya, Bapak sekalian nanti ya. Nah, untuk urusan data tidak terstruktur, biasanya mata kuliahnya kalau dulu information retrieval, meskipun akhir-akhir ini sering disebut text mining atau text processing ya. Jadi ngurusi data tidak terstruktur gitu ya. Jadi bidang ilmu di computer science biasanya seperti itu. Nih, jadi sekali lagi, disiplin ilmu yang mempelajari metode mengolah data yang masuk seperti ini gitu ya Bapak sekalian ya, menjadi pengetahuan rumus gitu kan, itu namanya data mining. Makanya konsepnya memining data itu himpunan data, saya olah pakai algoritma jadilah pengetahuan gitu ya. Ini konsep building block dari proses data mining. Nah, nanti data science platform yang sekarang sukses dan trending, biasanya yang konsep ini divisualisasi apa adanya di tools-nya dia. Makanya biasanya RapidMiner, KNIME gitu ya, itu yang cara mengolahnya visual programming seperti ini. Benar-benar himpunan data, saya pakai algoritma sampingnya, kemudian saya jadikan pengetahuan. Nanti kita bahas tools-nya di belakang. Nih, tapi building block-nya seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu gelisah dengan berbagai jargon yang berkembang. Deep learning itu bahkan gitu ya, kalau kita ngomongin lebih ini ya, kita lagi rame deep learning, padahal deep learning itu ya neural network itu gitu ya, dengan arsitektur yang sedikit berbeda sebenarnya gitu ya. Nah, data, fakta terekam nggak punya arti, sudah mulai ada maknanya ketika jadi informasi, itu statistik dari data, terus kemudian ketika saya melemparkan pengetahuan, Bapak sekalian jadi pengetahuan, pola, rumus, aturan, model, nah itu semuanya nanti bentuknya pengetahuan gitu ya. Nah, nama lainnya, nih makanya kalau ketemu nggak usah bingung ya Bapak sekalian ya. Kalau di dunia scientific publication, jurnalnya namanya Knowledge Discovery in Database, KDD. Memang namanya KDD gitu ya. Makanya dulu banyak naming KDD ini dipakai. Cuman ini kita lihat terlalu panjang gitu ya. Makanya kemudian orang menggunakan data mining gitu ya. Ada lagi menggunakan data science, ada lagi supaya jargonnya bagus big data, ada lagi yang kita pakai untuk tujuannya. Karena tujuannya untuk urusan forecasting, yang urusan bisnis makanya kadang disebut business intelligence. Ada lagi nanti knowledge extraction, ada lagi predictive analytics gitu ya. Makanya kemarin ada panitia seminar yang menyampaikan bahwa yang membuat judul kan gitu ya. Peran data mining gitu ya. Peran data science dalam
predictive analytics gitu ya di era big data loh, itu ngomongnya kayak muntah-muntah loh kan gitu ya, ngomongin hal yang sama diulang-ulang gitu kan. Nih. Jadi sebenarnya itu membicarakan hal yang sama. Nah, contohnya gini gampangnya. Saya punya data di kampus sistem informasi akademik gitu ya, yang Bapak Ibu sekalian dulu kuliah gitu ya, itu datanya ada sebenarnya di sistem informasi akademik. Nomor induk mahasiswa, gender, nilai UN-nya berapa, asal sekolah, IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia lulus tepat waktu atau enggak, nih dikasih flag, iya dan tidak. Data ini ada, di sistem informasi akademiknya ada. Nah, kita selama ini nggak pernah ngolah data ini. Datanya hanya saya pakai untuk ngecek mahasiswanya benar atau enggak. Tapi saya nggak pernah bisa membuat pola kira-kira orang yang lulus tepat waktu itu yang seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya konsep data mining nanti di sana. Tapi kalau kita nggak pengen sampai ke pola, kita hanya pengen sampai ke informasi nanti Bapak sekalian. Nah, kita cukup seperti ini aja, data seperti ini. Saya pengen tahu berapa persen mahasiswa yang bekerja, berapa persen komposisi, berapa persen tren, apa rata-rata IP semester mahasiswa, berapa rata-rata umur. Nah, ini statistik dari data, Bapak sekalian. Itu nggak perlu data mining, itu cukup pakai Excel atau kalau pengen lebih advance kita pakai Tableau seperti ini, gitu ya. Nih, jadi sekali lagi, Tableau secara umum itu platform yang dipakai untuk data analytics dalam arti informasi dari data dan visualisasinya gitu ya. Jadi nanti kita bisa visualisasikan dengan mudah. Nanti seperti ini Mas. Kalau ditanya berapa persen yang bekerja, berapa persen yang full time mahasiswa, berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan dan seterusnya. Termasuk distribusinya. Rata-rata per semester laki-laki dan perempuan seperti apa. Nah, ini semuanya infografik seperti ini informasi levelnya gitu ya. Nih, informasi levelnya. Nah, kalau pola pengetahuan seperti apa? Ini saya olah pakai data mining algorithm, tadi sudah building block-nya ya, data saya olah pakai pengetahuan, saya olah pakai algoritma jadi pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kita buat seperti ini, kalau kita lihat. Jadi ternyata yang paling berpengaruh di kelulusan mahasiswa itu status. Kalau statusnya sambil bekerja, gitu ya, di sini, itu tergantung IP semester 2. IP semester 2 di atas 35 pasti tepat waktu. Di bawah 3,5 tergantung IP semester 4. IP semester kurang dari 275 pasti telat. Kalau lebih, tergantung umur. Di atas 31 umurnya. Jadi orang yang IP semester 4-nya lebih dari 275 tapi umurnya 32, wassalam, dia telat gitu ya. Tapi kalau di bawah 31 tergantung IP semester 3. Loh, IP semester 3-nya di bawah 2,5 telat. Di atas 2,5 tergantung umur. Di atas 24 telat, di bawah 24 tergantung dia laki-laki atau perempuan, gitu kan? Perempuan itu di bawah 24 tahun lebih tepat waktu daripada laki-laki, gitu ya. Nih, ini pola yang nanti bisa kita cemplungkan ke sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu nanti, Bapak sekalian, bisa membroadcast, bisa mengirim email secara otomatis mengikuti pola ini ke mahasiswa. Mahasiswanya ketika menerima, menyangka, karena isinya, Saudara Romi, mengingat Anda seorang laki-laki yang umurnya di atas 20 tahun gitu ya, 30 tahun misalkan, dan IP semester 4 Anda 2,75, 2,7 atau 2,6, Anda termasuk tidak lulus tepat waktu. Nih, nanti dikasih langkah. Pertama, apa yang harus Anda lakukan rekomendasinya? Nih, jadi recommender system dari pola ini, kita nyangkanya, oh ini dosen wali saya ini yang ngirim ke saya. Padahal bukan sistem. Nah, sistem itu ketika kita sangka bahwa ini manusia yang ngirim ke saya, Alan Turing ngomong, Bos kan. Sistem itu disebut intelijen, sistem itu disebut cerdas. Gitu kan? Cara menguji seperti itu oleh orang di era sekarang disebut Turing test, Bos kan. Ya, tesnya Turing. Jadi saya berhadapan dengan komputer, oh ini saya sangka manusia. Nah, itu disebut cerdas secara umum. Nanti kayak gitu, Bos kan. Nah, data KPU. Dari pemilu di KPU, ini mahasiswa saya yang tak minta untuk ngerjain ini ya, Pak Sukan ya. Kita bisa tahu kira-kira orang yang jadi alek itu yang profilnya seperti apa gitu ya. Nih, tapi kalau kita nggak pengen itu sih, kita hanya pengen tahu partai mana yang di seluruh dapil dia unggul, apakah nomor urut dapat berpengaruh ke perolehan suara, dapil mana yang secara umum suara sah caleg dan suara sah partainya dominan dan seterusnya. Informasi. Cukup pakai Excel, cukup pakai Tableau kita pakai. Nih, nanti sudah keluar nih seperti ini. Tapi kalau kita pengennya ini nanti
kira-kira profilnya seperti apa? Loh. Oh, orang yang di dapil 2 bisa dapat kalau di atas 3.000 dapat suaranya, nomor calegnya kurang dari 1 langsung dapat, kalau lebih dari 1 suara sahnya harus di atas 3.900, 3.896 yang di sini ya, kebetulan ya. Nih. Tapi saya dapat 3.900, Anda nggak dapat. Loh kok bisa katanya dapat? Iya dapat kalau dapilnya 2, 4, 6. Tapi kalau 5 nggak dapat. Ini salah contoh ya istilahnya. Bisa kita pakai untuk merekomendasi caleg-caleg. Kalau data yang kita kumpulkan semuanya lengkap, kita ubah jadi pola, polanya akan bagus gitu ya. Nih. Teman-teman yang di leasing dan kredit yang ngirim orang untuk training di tempat kita, biasanya target mereka seperti ini. Penentuan orang ini layak saya kasih kredit atau enggak. Dari mana? Dari mereka setelah proses kredit macet atau lancar, gitu ya. Nanti seperti ini. Loh, nanti keluar langsung dari data jutaan pegawai itu, langsung nanti kita bisa keluarkan pola dia termasuk yang macet atau enggak. Pencucian uang sama ya Bapak sekalian. Ini saya sempat ngerjakan data yang di PPATK. Deteksi mana pencucian, mana enggak, iya dan tidak. Salah satu mahasiswa saya ada yang memprediksi kebakaran hutan. Nih Bapak sekalian. Kira-kira hotspot di mana yang memungkinkan akan terjadi kebakaran hutan. Hampir 5 tahun terakhir saya banyak bantu KPK untuk mengolah data-data yang hasil penindakan dan pencegahan. Gitu ya, yang pencegahan misalkan data LHKPN gitu ya, itu kita bisa tahu nanti Bapak sekalian, profil tersangka koruptor itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian terasosiasi kemana kira-kira gitu ya. Apakah biasanya eselon 3, apakah biasanya staf, apakah biasanya menterinya, dan seterusnya. Apakah dia biasanya laki-laki atau perempuan. Nih. Terus kemudian bisa kita deteksi tadi, ini pencucian uang terjadi atau tidak gitu ya. Terus kemudian juga kita bisa melakukan estimasi, kira-kira kalau orang seperti ini jumlah tahun hukumannya berapa gitu ya. Dipakai untuk apa? Untuk menentukan apakah ini layak, kasus yang layak kita proses atau nggak usah lah ini soalnya biasanya hukumannya juga cuma 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya. Nih seperti ini. Jadi contoh dari data LHKPN nanti Bapak sekalian diolah. Kalau kita hanya nyari misalkan sebaran rata-rata harta, tanah, bangunan penyelenggara. Nah, bagaimana tren jumlah penyelenggara melaporkan LHKPN? Kayak gini Bapak sekalian, itu cukup pakai Excel atau Tableau. Nanti Mas Mulyana, kelasnya Mas Mulyana untuk Tableau gitu ya. Tapi kalau kita sampai pengen ke profil tersangka koruptor itu yang kayak gimana? Nih, makanya banyak orang bijak mengatakan Bapak sekalian, orang korup itu karena tamak. Apakah benar? Iya, lihat nih. Alat transportasinya semakin mahal, semakin korup. Tanah harta semakin banyak, semakin korup dan seterusnya. Nanti kategori jabatan itu ternyata berpengaruh ya. Jadi benar, ada jabatan yang basah dan ada yang enggak. Beberapa data lagi menunjukkan bahwa alat yang korup itu biasanya tidak di tahun 1, 2. Tapi wajib lapornya setelah tahun ketiga, tahun keempat, periode kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Nih. Hasil pemeriksaan LHKPN juga bisa mulai di KPK itu dibuatkan polanya ya. Kapan saya harus kalau hasilnya seperti ini biasanya saya kirim ke Komisi Yudisial karena dia ternyata pelanggaran atau ke diarsip berarti sudah benar. Laporkan ke Dumas berarti dia terindikasi dan seterusnya, gitu ya. Di Kemlu Bapak sekalian, kita bisa melihat kira-kira TKI yang bermasalah itu yang profilnya seperti apa? Yang asalnya dari mana? Apakah dari Salatiga, Semarang, atau Subang, Indramayu gitu ya? Apakah laki-laki dan perempuan? Yang umurnya berapa? Loh, nanti semuanya ketahuan ketika datanya kita mining. Klaster kemiskinan, bantuan sosial pangan itu kira-kira diberikan ke sebaiknya siapa? Itu bisa pakai data mining, gitu ya. Nih, jadi kalau pakai rumus yang ada nggak valid lagi, Bapak sekalian, mending kita klaster, gitu ya. Kita tentukan, dapatkan klasternya 5, nanti kita langsung tahu kedekatannya karena sentroidnya dibuat secara otomatis oleh algoritmanya, gitu ya. Klasterisasi tingkat kemiskinan. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian, Amazon ini yang pakai pola aturan asosiasi, termasuk Facebook, termasuk Google. Makanya ketika kita nyari sepatu, saya cari di Google siapa sih yang jualan sepatu kulit yang bagus, sepatu kulit, sepatu boot, kita cari.
masuk ke Google, masuk ke Facebook, iklannya sepatu boot semua, gitu ya Bapak sekalian ya. Nanti masuk ke sosial media yang iklannya juga sama, diolah pakai association rules nih. Contoh nih seperti ini. Transaksi di kayak Indomaret atau Alfamart ya Bapak sekalian ya. Beli gula, nih satu itu beli ya, beli kopi, beli sabun, beli sampo. Nih, transaksi pertama. Ini transaksi ABG yang sempat ngopi pakai gula gitu ya. Hobinya masih nyabun dan nyampo gitu ya istilahnya ya. Nih. Nanti orang ini menikah Bapak sekalian gitu ya, punya anak satu gitu ya. Transaksi kedua, beli kopi, nggak sempat beli gula karena disuruh beli popok, beli spray, beli kemeja, celana, suruh beli boneka pula. Nih, menikah, punya anak satu, mulai nggak bisa ngurus diri sendiri ya, yang laki-laki nih ya. Nah, transaksi ketiga lihat, udah nggak bener-bener kehilangan jati diri nih. Popok, spray, boneka nih. Hasil transaksi seperti ini, kalau kita olah pakai aturan asosiasi, nanti keluar hubungan antara aqua ke sabun, gitu ya. Hubungan antara sampo ke sabun, gula ke kopi, celana ke sabun. Kalau 1 berarti pasti, kalau 0,8 kemungkinan besar. Kalau 0,5 ya berarti masih setengah-setengah. Nah, itu dipakai Bapak sekalian untuk menata produk di kayak Carrefour, Hypermart. Makanya kalau kita lihat ada gula, kopi dan seterusnya kok tiba-tiba di ujung ada celana laki-laki gitu ya. Kita sudah marah-marah ke SPG-nya gitu ya. Ini salah ini kalian ini nggak benar ini, padahal yang salah kita kan gitu ya. Itu memang ditata di sana karena tingkat confidence-nya tinggi ketika kita aturan asosiasi. Dipakai di Amazon. Kalau kita beli satu buku, Bapak sekalian klik di bawah itu ada tulisan orang yang membeli buku ini gitu ya, juga membeli buku ini loh. Nih, akhirnya kita tadinya hanya beli satu buku, wah ini orang biasanya beli ini juga nih, ini ternyata menarik ini gitu ya. Nih, akhirnya saya beli 2 ini jadinya gitu ya. Ini salah satu contoh. Pola pengetahuan yang tadi sudah kita dapatkan kayak Amazon ini dimasukkan ke sistem nanti gitu ya. Sistemnya nggak hanya lagi sistem informasi akademik yang CRUD ya, Create, Read, Update, Delete Report, yang itu dulu mungkin dianggap cerdas, tapi di era sekarang dianggap stupid apps itu, karena CRUD, bahkan di era sekarang CRUD itu orang nggak perlu coding, sudah banyak framework yang bisa asal datanya kita definisikan dulu, Bapak sekalian, struktur datanya kita definisikan dulu, langsung kita bisa reverse engineering pakai API untuk bisa bikin aplikasinya secara otomatis kalau hanya CRUD kan gitu ya. Nih, jadi CRUD R, Create, Read, Update, Delete Report, itu di era revolusi industri keempat termasuk stupid apps, aplikasi yang stupid gitu ya. Sistem pencatatan pemilu, sistem laporan harta kekayaan pejabat, cuman memindahkan yang tadinya manual jadi komputer gitu ya, revolusi industri ketiga. Nah, revolusi industri keempat, pola pengetahuan yang tadi saya dapat lewat data mining, machine learning, deep learning, whatever apapun namanya gitu ya, saya cemplungkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas, bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Jadi bukan hanya sistem informasi akademik biasa, ya si akad benar, tapi bisa mempredik kira-kira profil seperti apa yang lulus tepat waktu. Tidak hanya laporan harta kekayaan pejabat kalau di KPK, tapi early warning system kalau ada pelapor yang profilnya termasuk korup, itu nanti langsung keluar merah gitu ya, terindikasi dan seterusnya gitu ya. Ini contoh. Nah, inilah hakikat orang tadinya pakai tenaga manusia jadi tenaga mesin uap gitu ya. Dari mesin uap jadi mesin elektronik di sini, dari mesin elektronik jadi komputer gitu ya. Database mulai ada 1975, dari sana nanti Bapak sekalian, sistem-sistem yang sudah kita buat ini, di kecerdasan yang kita ambil dari data, kita olah dari data, kita cemplungkan gitu ya, pakai IoT juga, revolusi industri keempat. Harapannya apa? Makin cepat, makin murah gitu ya. Nih, makanya kita terkaget-kaget karena apa? Bluebird yang ngumpulin aset 50.000 armada gitu ya, satu armadanya misalkan Vios 200 juta, itu berarti berapa triliun Bapak sekalian. Tiba-tiba pagi-pagi bangun kalah oleh satu perusahaan namanya Uber. Sekarang Uber jadi perusahaan taksi terbesar di dunia tapi nggak punya armada gitu kan. Nih, dia nggak perlu ngumpulin armada gitu ya. Sama juga dengan Google, perusahaan media advertising terbesar di dunia nggak punya konten gitu ya. Kontennya siapa? Ya kontennya kita. Mbak Anissa atau Mbak Rahma misalkan nyanyi-nyanyi pakai semule masukin ke YouTube. Nah, lihat nih Bapak sekalian. Nanti YouTube-nya bisa ngolah
Google-nya bisa ngolah, kalau di searching ini yang lebih atas dan seterusnya pakai berbagai algoritmanya dia, gitu ya nanti ya. Atau dia pakai association rules nih. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang knowledge creating company kalau kata Ikujiro Nonaka ya, istilahnya. Nih, yang lainnya juga termasuk Gojek bikin gelisah semua perusahaan angkutan di Indonesia. Padahal kalau ditanya berapa armadamu, kok keren banget. Saya nggak punya armada, gitu ya, nggak ada aset armada. Asetnya apa? Ya dari data dia olah pakai algoritma jadi pola-pola pengetahuan itulah dipakai untuk membuat Grab point gitu ya, kan ya, untuk menentukan tarif, untuk menentukan sistem bagi hasil, untuk menentukan dan seterusnya. Kalau orang industri senang pakai revolusi industri 1, 2, 3, 4, kalau orang sains pakai Jim Gray, kan. Jim Gray itu ngomong di paper ya, di Communication of ACM dia ngomong, sains itu mengalami evolusi loh, gitu ya. Di era sebelum 1600 itu empirical science namanya. Kalau nggak kasat mata orang disebut halusinasi bukan sains. Makanya Charles Babbage yang hidup di era 1600-1700 Bapak sekalian itu ketika membuat komputer dia harus dipaksa membuat komputer pakai kayu itu Bapak sekalian dia buat. Nah, alatnya sekarang masih ada ya di Jerman kalau nggak salah gitu ya. Jadi harus dikasat mata gitu ya komputer yang dia buat gitu kan. Nih. Tapi 1600 sampai 1950 theoretical science. Alan Turing melakukan hal yang sama, dia membuat komputer gitu ya, dia sebut Turing mesin ini gitu ya. Kalau orang tanya di era 1930-an atau 20-an, mana komputermu? Ya nggak ada. Komputernya pakai kertas dia desain gitu ya. 1940-an baru kemudian dia mulai berhasil membuat komputer karena dapat dana untuk mendekrip pesan Enigma gitu ya Bapak sekalian ya. 100.000 pound sterling si Alan Turing minta. Nah, lihat nih Bapak sekalian. Jadi eranya bukan lagi empirical science. Apa yang kita pikirkan, apa yang dipikirkan oleh Einstein bahwa suatu saat ada anak dipamiti bapaknya, "Duk, aku keluar angkasa dulu ya pakai pesawat terbang kecepatan cahaya," gitu ya. 1 bulan aja, Duk, gitu ya. Nanti setelah 1 bulan ternyata di luar angkasa dia nyenggol black hole 2 kali. Lihat film Interstellar gitu ya. Nyenggol black hole 2 kali, itu di bumi sama aja sudah 100 tahun gitu ya. Nih, udah 100 tahun padahal bapaknya merasa bahwa saya baru 1 bulan ini gitu ya. Nah, bayangkan apakah ada orang yang percaya di era itu gitu ya. Einstein harusnya disebut halusinasi kalau hidupnya di empirical science, tapi karena hidupnya di theoretical science bahwa itu kan dibuktikan Einstein secara matematik akhirnya ya dia tidak disebut halusinasi gitu ya. Nih. Ada banyak teori Einstein bahwa kan tabrakan antar black hole itu yang baru bisa dibuktikan di 2016 ada gitu ya. Tapi ada juga yang di 1960 gitu ya, Bapak sudah mulai ada teori relativity itu kalau nggak salah 1950-an sudah mulai bisa dibuktikan pakai pergerakan bulan kalau nggak salah. Nah, seperti ini Bapak contohnya gitu ya. Nah, Alan Turing sudah berhasil membuat komputer, computational science. Seluruh algoritma komputasi lahirnya di seperti ini. Fuzzy logic, neural network, support vector machine, dan seterusnya lahir seperti ini. Nih, jadi database juga sebenarnya. Nah, kemudian 1990 tim Berners-Lee membuat web, lahirlah web 1.0 ganti dengan web 2.0, orang mulai bisa mengisikan datanya di web, datanya makin gede, orang pengen ngubah data itu jadi pola pengetahuan eranya data science. Gitu ceritanya nanti Bapak Ibu. Nih, makanya kalau lihat di data science itu bikin sakit hati orang komputer ya Bapak Ibu ya. Dulu orang komputer kalau bisa coding keren gitu ya, pasti kaya gitu kan. Gajinya gede, ternyata sekarang lihat JobsDB kaget gitu ya. Gaji programmer 5 juta, 6 juta gitu kan, tapi data scientist 30 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Nih. Karena apa? Ya memang orang sekarang butuhnya pengen jadi knowledge creating company tadi, jadi perusahaan-perusahaan yang bisa asetnya dari knowledge gitu ya. Nih, nah secara umum kalau kita lihat ya, Pak Ustaz ya, data source dari paper, file, web dokumen kalau tidak terstruktur ya, atau database system kalau terstruktur, itu nanti kita integrasi, kita buatkan cube di data warehouse, terus kemudian ini siapa yang ngerjain? Orang IT gitu ya. Terus kemudian dibersihkan datanya, eksplorasi, statistiknya kita ambil, atau di mining. Nih, jadi data pre-processing bersihin, dieksplorasi itu informasi,
Di mining, ini orang data scientist gitu kan. Terus kemudian kalau data scientist-nya itu pada bidangnya, ya dia langsung bisa presentasi. Tapi kalau bukan pada bidangnya, ya dia butuh bisnis analis. Nanti di store ke bosnya dipakai untuk membuat kebijakan. Ini secara umum proses pola data mining, peran data mining secara umum seperti ini. Semakin tinggi, semakin potensial bisnis value-nya semakin gede. Nah, di era big tech, bos kan, GAFAM gitu ya, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft gitu ya, ternyata pola ini dicemplungkan ke sistem untuk product development gitu kan. Makanya prosesnya berubah. Ini yang dulu kita bahas di computing profession trend ya, Bapak kan ya, di putaran pertama kali ketika kita bikin awal Januari ya, ini sudah saya presentasikan. Jadi orang di dunia GAFAM dan startup itu ketika menggunakan data science, Bapak kan, bukan kayak yang tadi secara umum, bukan seperti ini gitu ya. Tapi seperti ini. Contoh, ada owner penjual musik, CD musik di mall-mall kayak di Stara, dia gelisah karena apa, nggak laku lagi nih gitu ya. Dia kontak bisnis analis nyarankan, Pak kita buat aplikasi aja yuk gitu ya. Sekarang modelnya sudah aplikasi gitu ya. Oh oke, setuju. Sistem analis diajak bekerja yang memikirkan sistem arsitekturnya gitu ya. Nanti kemudian di era sekarang kalau lihat job CV kok dua itu saya lihat nggak terlalu banyak, malah ada satu yang banyak nih Pak, product manager. Ya, product manager itu versi versatilis dari BA sama SA. Product manager itu orang yang paham bisnis, ngerti sistem arsitektur, ngerti sedikit UI sama UX, gitu ya. Makanya gajinya gede nih Bapak Sekalian. Nih, jadi bukan hanya BA sama SA, sekarang dibutuhkan versatilis. Ingat, Gartner memprediksi bahwa orang SDM itu berkembang ya. Dari dulu generalis era 1990 tuh senang generalis, kemudian ganti ke spesialis gitu ya. Tapi ada masalah, generalis itu hobi ngomong tapi cetek ilmunya, spesialis tuh dalam ilmunya, fokus tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Nih, dia kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Makanya biasanya para geeks, computer science, programmer, sysadmin yang pinter, canggih kerjanya, itu kalau ngomong nggak enak, oh Islan, gitu ya. Kalau ngomong nggak enak, itu karena faktor itu spesialis. Gartner pernah saya bahas di tulisan saya di blog ya, Islan ya. Gartner memprediksi bahwa era ke depan itu pasar para versatilis akan menggerus spesialis. Siapa itu versatilis? Para spesialis yang punya public speaking, bisa menyampaikan ide dengan baik, gitu ya. Apa namanya? Itu yang akan dipakai di dunia sekarang. Nih, sekarang itu namanya product manager. Kalau dulu kita mikir bahwa oke, sudah selesai, sudah produknya sudah kita buat sistem arsitekturnya. Yuk kita mulai jalankan project-nya. Nah, dulu kita mikir, oh kita hire project management PMP certified bla 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 gitu ya, Mas ya. Sekarang sudah mulai nggak laku lagi, Mas. Tadi makanya Mbak Rahma nyampaikan, kita ada kelas agile, kita ada kelas scrum karena sekarang yang dibutuhkan project manager yang nggak hanya patuh ke WBS yang dibuat, tapi project manager yang tiap hari ikut stand up meeting, bukan stand up komedi ya, tiap pagi, kemudian product owner-nya ngomong bahwa tolong Mas ini ada bisa berubah nggak? Soalnya peta bisnisnya berubah. Oh berubah, tapi kalau PM biasa, Bapak dia ngomong nggak bisa berubah soalnya kontraknya kayak gitu. Nih, Scrum Project Manager, gitu ya nanti Bapak ya. Sebelah kiri ini lahannya disebut Product Management. Nah setelah itu sistem arsitekturnya sudah jadi di develop sekarang. Dulu istilah web developer, mobile developer, startup dan GAFAM nggak peduli dengan itu. Mereka nyebut pokoknya software engineer lah, gitu ya Bapak ya. Versi versatilis dari full stack mobile, bisa ngomong, nyampaikan ide gitu ya, nggak bisu gitu ya. Ini software engineer. Nah terus UI UX designer, kita butuh UI UX. Kalau dulu ya digarap orang IT-nya aja, nggak bisa. Digarap programmernya aja nggak bisa. UI UX designer itu bahkan biasanya bukan orang IT. Teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, software engineering, rekayasa perangkat lunak ya, itu prodi yang mendidik otak kiri. UI UX designer itu kerjaannya otak kanan, Bapak Sekalian, creativity. Makanya biasanya desain produk, desain industri, desain komunikasi visual, itu yang biasanya ngurus UI sama UX. Database-nya kita buat, kita software quality assurance dengan baik, melewati software testing gitu ya. Terus kemudian, nah sebelah kanan ini kita sebut software engineering.
Kalau ada orang yang tanya, Pak, sekarang akhir-akhir ini kok banyak peneliti ya? Penelitinya ada di dalam perusahaan nih. Dunia akademik juga bingung karena apa, Mas kan? Karena Google punya research center, yang research center ini ternyata publikasi paper juga di jurnal-jurnal. Nggak hanya dari kampus sekarang publikasi paper, dari industri juga publikasi paper gitu ya. Nah, karena apa? Product management, Scrum, kayaknya alurnya saya pengen ubah deh. Nah, itu kita butuh researcher, gitu ya, Mas kan ya. MVC, model view controller, kayaknya kita perlu pikirkan arsitektur yang lebih modern daripada MVC. Lagi-lagi researcher kita butuh gitu ya. Database engineer ini enough kalau software kita CRUD enough. Tapi kalau software kita di era sekarang, bagus kan? Kayak tadi, saya lihat Spotify, saya saya muter lagu-lagu Iwan Fals, tiba-tiba dia ngasih saya rekomendasi karena Anda memutar Iwan Fals gitu ya. Musik ini sebaiknya Anda dengarkan dan seterusnya itu pakai association rules nanti di sana. Nah, butuh data analis. Kalau informasinya sampai datanya sampai ke informasi, data analis saja cukup. Tapi kalau sampai pola dari data, data scientist. Itu nanti Pak Ustaz. Data scientist butuh back end yang ngerjakan secara detail. Nih, AI ML engineer gitu ya. AI ML engineer ngomong, "Pak, kita pakai decision tree, Pak. Pakai Queenland, Pak. Bagus, Pak, bla bla bla." Oh, jalan dengan baik. Tapi kok ini ketika data noisy-nya masuk kok jadi ambiar ya, Mas ya. Jadi akurasinya nggak bagus gitu ya. Wah, ini gimana ya Pak? Ini sudah kita lakukan AI/ML engineer. Kita butuh apa? Lagi-lagi researcher. Researchernya mengimprove algoritma, decision tree misalkan, terus kemudian ngomong kayak ML engineer, ini sudah saya perbaiki gitu ya. Itu dipakai untuk produk, dipatenkan kalau di perusahaan. Kalau di kampus, peneliti itu bikin penelitian tadi, kemudian dipublish ke jurnal gitu ya. Tapi kalau di industri kita urus IPR-nya, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, dan seterusnya. Sebelah kiri ini disebut data science gitu ya. Aplikasinya jadi kemudian kita kasih nama Musikpedia ini nanti Mas Mulyana ketika ngajar Scrum juga pakai kasus ini nanti baguskan gitu ya. Musikpedia jadi nanti detailnya akan diceritakan di sistem analisa desain atau ke yang Scrum gitu ya. Nah, sistemnya sudah jadi. Kita perlu sysadmin, kita butuh network engineer juga supaya stabil. Sistemnya cloud ini kita butuh cloud engineer. Saya pengen operation sama development sama operation nyambung. Saya butuh IT DevOps gitu ya. Saya pengen sistemnya aman. Sekarang namanya kebanyakan kalau di JobsDB Cyber Security Engineer. Nah, sebelah kanan ini lahannya Infrastructure and Security gitu ya. Perlu peneliti juga gitu kan Mbak Utulan ya. Layanannya sudah jalan nih gitu ya. Kalau ada masalah kontak ke technical support. Yang mengarrange manajernya nanti IT Service Manager, punya sertifikasi misalkan ITIL dan seterusnya. Service Operation namanya, gitu kan. Perlu diaudit, nih IT Auditor, perlu melihat helikopter view dari atas, mengkoneksikan seluruh visi misi organisasi apakah nyambung dengan proses bisnis, produk-produk yang kita develop, investasi IT, enterprise, arsitek, gitu ya. Nih, yang mimpin siapa? Chief Technology Officer atau kalau dulu kita sebut Chief Information Officer. Nah, semua kisah indah ini diceritakan nanti oleh dosen di depan kelas, gitu ya, Bapak sekalian ya. Nih, computing research. Ini peta course di Brandmatics juga mengikuti pola ini, gitu ya, Bapak sekalian ya. Nah, nomor 3, methods. Gimana cara saya mengolah, memining data tadi, gitu ya. Nih, methods untuk yang kita pakai termasuk teknologinya ya. Dimensi data science atau dimensi big data itu kan volume, variety, velocity, sama veracity ya. Jadi volume itu jumlah datanya yang gede. Formatnya beraneka ragam gitu ya. Kecepatannya gitu ya, ketidakjelasannya. Nah, ini kalau kita lihat volume yang gede itu nanti kita pre-processing. Nih. Jadi data cleaning itu ada dua. Ada data yang kosong atau data yang noisy. Gitu ya. Data noisy bisa kita hilangkan atau kita perbaiki, kita smoothing nanti. Data yang missing bisa kita hilangkan juga bisa juga kita isi dengan nilai rata-rata biasanya gitu ya. Ini nanti kita akan banyak praktek di data mining basic atau data mining yang reguler kelas kita ya. Nah, terus kemudian ini masih data preprocessing. Kita kurangi data.
Bisa ngurangi recordnya atau bisa ngurangi atribut. Ngurangi atributnya, gayanya, kita pilih atribut dari 100, kita pilih 10 yang terbaik, yang paling relevan, atau dari 100 kita gabung-gabungin, namanya feature ekstraksi, gitu ya. Feature seleksi atau feature ekstraksi. Datanya kita transform, yang numerik kita ubah jadi nominal, yang nominal kita ubah jadi numerik, atau di normalisasi, nah itu namanya transformation. Data integration, kita integrasi, kita join berbagai table, kita buat cube di data warehouse, semuanya masuk ke data preprocessing, gitu ya. Untuk mengatasi masalah yang pertama tadi, volume dari data, gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar, dan ternyata data preprocessing itu hukumnya, hukum ketiga data mining, kata Tom Kabasa, data preparation is more than half of every data mining process, gitu ya. Jadi energi kita separuh lebih kepake ketika melakukan data mining itu dipakai 50% lebih untuk membersihkan data, gitu ya. Nah, data itu jenisnya ada dua, terstruktur dan tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur kita pakai text mining dulu nanti, gitu ya. Setelah kita text mining ubah jadi data tidak terstruktur, data dari teks, sosial media, status, gitu ya, Bapak sekalian ya. Dalam bentuk docs, docx, dalam bentuk PDF, itu semuanya kita tarik, artikel bentuknya, gitu ya, tulisan kita ubah jadi data terstruktur atau semi struktur, baru kemudian kita mining pakai data mining setelah jadi terstruktur, gitu ya. Kondisi tidak terstruktur biasa harus kita ubah jadi terstruktur, gitu ya. Nih, paling yang bisa kita lakukan untuk yang text mining itu ketika di data mining hanya clustering sama klasifikasi. Nanti ada 5 peran data mining. Estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Khusus untuk text mining, hasil text mining, biasanya kita hanya akan pakai clustering sama klasifikasi. Nah, text mining dipakai kayak gimana? Ya, analisis, sentimen analisis review film, misalkan di IMDb nih ya. Nanti begitu saya nge-review kok langsung keluar ya Pak ya, ini sentimennya negatif atau positif gitu ya. Ini karena dia sudah punya pola pengetahuan, kemudian dia lemparkan ke situ setiap kita me-review gitu kan. Bisa dipakai untuk melihat jejak pornografi di Indonesia dari Twitter itu seperti apa, text mining gitu ya. Atau sahabat saya Mas Ismail Fahmi nih, dia yang punya drone emprit ya Pak Ustaz ya. Dia bisa membuat cluster dari status di Twitter misalkan gitu ya. Nih, text mining gitu ya. Nah, kalau data mining, jadi sebenarnya ini juga nanti ujungnya pakai data mining karena ada clustering sama klasifikasi gitu ya Pak Ustaz ya. Nah, data mining itu terbagi menjadi 5. Peran data mining. Ini cara ngajarkan data mining yang paling gampang, paling simple, kan paling cepat dipahami gitu ya. Larose di bukunya mengatakan bahwa peran data mining itu ada 6, tapi hanya saya ambil 5 karena yang pertama deskriptif dia ngomong gitu ya. Ini masih di level statistik sebenarnya. Pertama estimasi, 2 forecast, 3 klasifikasi, 4 clustering, 5 asosiasi. Ini kita judge nanti berdasarkan apa? Tipe dan karakter dari data gitu ya. Nih. Nah, data terstruktur itu seperti ini, ada baris, ada kolom. Kolom itu disebut atribut, atau kadang disebut feature, atau kadang disebut dimension. Dipahami, kalau ada orang yang nulis data berdimensi tinggi itu jangan bingung, berarti data yang atributnya banyak, itu aja, gitu ya. Kalau ada yang nulis atribut atau feature selection, itu berarti memilih atributnya tadi, gitu ya. Nah, record, nah ada satu atribut yang kita minta untuk meng-guide kita karena kita akan memprediksi kira-kira jenis bunga irisnya seperti apa. Ini data-data bunga iris ya Pak, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal seperti itu. Nah, satu data yang kita pakai jadi guru itu disebut kelas, label atau target gitu ya. Nih, record, objek, sampel, tuple, data. Ini saya pakai garis miring, garis miring, garis miring karena buku nanti akan beraneka ragam. Bagus kan kalau mengambil patokan ini baca buku apapun pasti akan bisa. Ada yang pakai label, nggak mau kelas. Ada yang pakai target gitu ya, bukan kelas. Ada yang nyebut objek dengan, nah itu maksudnya dia lagi ngomongin data gitu ya. Atau ada 1000 tuple loh, ada kadang-kadang textbook seperti itu. Ini dipahami. Nah, tipe data kalau data mining itu terbagi menjadi 2. Yang bisa ditambah kurang kali bagi, numerik. Yang tidak bisa ditambah kurang kali bagi, nominal. Udah gitu aja. Gitu ya. Yang bisa ditambah kurang kali bagi, numerik. Tidak bisa ditambah kurang kali bagi, nominal. Nah, nanti 5 peran data mining itu kita tentukan dari karakter data tadi atau tipe data tadi. Atributnya numerik,
kelasnya numerik. Contoh, estimasi waktu pengiriman pizza. Jadi data pengiriman pizza itu mau saya mining. Ini dari perusahaan pengiriman pizza ya Bapak sekalian ya. Jumlah pesanannya berapa nih, satu transaksi nih. Jumlah pesanannya berapa, traffic light, jaraknya berapa kilometer, waktu tempuhnya berapa, ini kenyataannya. Waktu tempuhnya dia berapa ini setelah jadi diantar kurirnya gitu ya. Oh ternyata 16 menit. Data kedua, transaksi kedua, jumlah pesanannya 1. Ternyata jarak dari sini ke rumahnya itu 7 traffic light, jaraknya 4 kilometer. Ternyata kurir saya kirim 20 menit. Nah, dari data seperti ini, labelnya itu waktu tempuh, saya tetapkan. Jadi ketika saya olah pakai algoritma estimasi, contoh yang paling gampang, yang statistik ya gayanya ya. Nah, algoritma data mining itu nanti terbagi menjadi 2. Statistik dan gayanya itu yang kedua heuristik gitu ya. Yang statistik itu basisnya asumsi. Contoh nih Bapak sekalian. Jadi dari matematika ada statistik. Nah, nanti ada algoritma-algoritma kayak regresi linear, logistik regresi, naive Bayes, itu basis polanya dari statistik. Jadi kalau saya dari sini, ruangan perpustakaan saya ini, pengen ke pintu keluar, kalau gaya statistik, saya hitung berapa meja, berapa jarak, berapa pintu, berapa kursi yang saya lewati, gitu ya Bapak sekalian ya. Baru kemudian asumsi itu saya pakai, kemudian saya ngitung. Nah, kalau gaya heuristik, neural network, itu enggak. Tetapkan dulu, Bapak sekalian, bobotnya, di random, loh gitu. Nanti Bapak sekalian kalau baca yang gaya-gaya heuristik, jangan bingung karena kayak particle swarm optimization, genetic algorithm, itu gaya-gaya algoritmanya dia selalu populasi, saya random, bahkan ada di roulette segala macam. Nah, itu karena dia modelnya heuristik gitu ya. Heuristik itu dari mana? Dari artificial intelligence, punya sub bidang namanya machine learning gitu ya. Algoritma-algoritma machine learning ini yang seperti neural network, ini bahwa itu kan self-organizing map, dan seterusnya itu basis pola berpikirnya dari sini. Orang matematika lama menerima machine learning ini Bapak Sultan gitu ya. Karena basis asumsi pola berpikirnya nggak jelas gitu ya. Nah, ini contoh nih, regresi linear lahir rumus seperti ini. Rumus ini yang kita sebut pengetahuan itu gitu ya. Jadi inilah pengetahuan itu, rumus inilah pengetahuan itu gitu ya. Nih. Bedanya dengan informasi apa? Kalau informasi itu dalam setahun rata-rata tiap harian pesanannya berapa? Loh, itu statistik gitu ya. Nih, bisa dipakai untuk apa saja? Banyak estimasi itu. Pokoknya cari aja data yang atributnya numerik, kelasnya numerik. Pasti estimasi gitu ya. Nanti latihannya di kelas besok atau di yang reguler ya Bapak sekalian ya. Ini kita nggak sempat latihan soalnya. Nah, forecasting, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada satu atribut yang time series, rentet waktu bentuknya di situ. Tapi atributnya numerik, kelasnya numerik gitu ya. Ini sama, algoritma forecasting dan estimasi itu sama gitu ya. Contoh, linear regresi juga bisa kayak tadi. Ini saya pakai yang neural network, nanti bentuknya rumusnya bertingkat ya, model rumus bobot gitu ya. Nah, kita bisa plot untuk predik ke depan gitu ya. Bisa dipakai apa? Apapun, asal atributnya numerik, kelasnya numerik, ada time series datanya. Saham, exchange rate, terus kemudian tingkat inflasi, semuanya basisnya kan time series gitu ya. Nah, klasifikasi yang kelima. Atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal. Lihat ya, kelasnya nominal, atributnya boleh nominal, boleh numerik. Nah, ini nanti kita pakai algoritma klasifikasi. Contoh, decision tree gitu ya. Nah, nanti pola yang ini yang tadi sudah saya jelaskan di depan terbentuk. Dengan kondisi outlook, temperatur, humidity, windy seperti ini, apakah saya main golf atau enggak gitu ya. Ini data dari lapangan golf disusun oleh penjaga golf gitu ya. Ada di UCI dataset nih kayak gini. Nih, nanti keluar polanya. Terus apakah saya akan pakai non soft atau hard untuk kontak lens gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Dan banyak lagi. Klasifikasi itu termasuk algoritmanya yang paling banyak karena kasusnya banyak. Prediksi kebangkrutan perusahaan, nih misalkan gitu ya. Nah, yang keempat, clustering. Atributnya numerik, nggak punya label. Nih, jadi kalau dataset bunga iris tadi saya clustering, saya anggap nggak punya label, gitu ya. Saya tetapkan 3 klasternya, K-nya 3, nanti akan terdistribut secara otomatis seperti ini, gitu ya. Dihitung dari
Satu-satu dihitung, tetapkan sentroidnya. Loh, ini termasuk juga yang gayanya heuristik ya. Sentroid awalnya saya tentukan random dulu. Setelah random kemudian saya hitung tiap data, gitu kan. Terus kemudian saya perbaiki sentroidnya lagi, iterasi kedua, gitu ya. Saya hitung lagi dengan setiap data, saya perbaiki lagi sentroidnya sampai tetap dia sudah nggak ada perubahan. Nah, seperti itu. Clustering, K-means itu seperti itu, gitu ya. Nih, bisa dipakai untuk clustering jenis pelanggan, clustering sentimen warga dan seterusnya. Clustering tingkat kemiskinan, datanya pokoknya numerik, nggak punya label. Yang aturan asosiasi tadi ya, kan ya. Sebenarnya aturan asosiasi itu nggak cuma data transaksi seperti ini, gitu ya. Kalau ini nanti kita pakai seperti FP Growth, Association Rules seperti itu, gitu ya. Yang keluar confidence. Kalau datanya itu kita data yang numerik nanti, Bapak sekalian. Contoh, ada data penjualan minyak untuk pemanas di rumah nih, kalau di Indonesia nggak ada, di luar negeri, negara 4 musim, Bapak sekalian. Datanya penjualan minyak, pemakaian minyaknya berapa, temperatur di sekitar rumah, insulasi, jumlah penghuni rumah, average age sama home size. Nah, kayak gini ini bisa kita estimasi heating oilnya karena atributnya numerik, kelasnya numerik bisa ya. Tapi bisa juga kita lihat hubungan antar atribut tadi. Nih, kalau di Rapid Miner nanti kita pakai penghitungan koefisien korelasi, matriksnya langsung kita hitung, nanti keluar matriksnya. Jadi faktor yang paling berpengaruh di heating oil, nah rata-rata umur paling tinggi, temperatur, minus itu bukan berarti nggak ada hubungan tapi hubungannya negatif ya. Jadi kalau rata-rata umur positif, semakin tinggi rata-rata umurnya konsumsinya semakin banyak. Tapi kalau temperatur, semakin tinggi temperaturnya konsumsinya semakin turun. Tapi berpengaruh gitu ya. Insulasi gitu ya dan seterusnya. Ini bisa dua itu. Kalau kita dulu bukan orang komputer, riset di dunia pendidikan atau sosial ekonomi, riset saya tentang korelasi 4 variabel terhadap konsumsi minyak. Nah, ini Bapak sekalian, jumlah penghuni rumah, rata-rata umur, ketebalan, temperatur, ini sebenarnya atribut. Atribut, ya kan? Atau variabel bebas. Konsumsi minyak kelas itu variabel terikat. Nah, saya pengen tahu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, hitung regresi atau koefisien korelasinya. Nanti kita akan belajar, kan, algoritma ini nggak usah dihafalkan. Jadi pokoknya kalau saya tahu 5 peran data mining gitu ya, saya tahu baru kemudian saya lihat aja halaman 92 ini gitu ya. Saya lihat, kalau nggak pengen lihat semuanya, lihat yang warnanya biru gitu ya. Nanti cara belajarnya kita seperti itu, Bapak Ibu. Simple, sederhana, nggak perlu ngapalin, algoritma itu kita anggap building block dulu gitu ya. Baru kalau nanti sudah mahir, kita mulai cara kerjanya algoritma itu kayak gini loh gitu ya. Ini seperti ini. Nah, apakah kita itu sudah punya insting terhadap data? Oh sudah sebenarnya, konsuminya itu memang dipengaruhi oleh rata-rata umur, penghuni rumah, terus kemudian ketebalan insulasi sama temperatur di sekitar rumah gitu ya. Tapi ketika kita ngomong, kalau kita nggak punya pola, nggak bisa. Makanya hukum ke-6 data mining. Data mining itu memperkuat insting kita. Jadi tugasnya data mining itu yang tadinya insting jadi terjustifikasi gitu ya. Kita punya alat untuk berargumentasi. Nah, berikutnya lihat teknologi landscape, Bapak sekalian. Kalau ngelihat di sini ya, ada banyak banget dari yang proprietary, open source juga banyak, gitu kan. Dari sesuai kebutuhannya. Ini kalau kita lihat lebih detail, gitu ya. Tools yang nanti kita pakai untuk pelatihan, Bapak sekalian, kita paling nggak ngurusi 2 ya. Satu data mining, satu lagi data visualisasi gitu ya. Nah, kalau data visualisasi jagoannya Tableau. Nih, nanti di sini ya. Data science itu NIME, Rapid Miner gitu ya, Bapak sekalian ya. Ini yang masuk kuadran Gartner kira-kira seperti inilah gitu ya. Ini yang banyak curhat ke saya. Kementerian-kementerian, BUMN, swasta banyak gagal menerapkan data science karena apa? Karena pengadaan tools-nya duluan gitu ya. Pengadaan tools-nya duluan padahal SDM-nya nggak paham gitu ya. Ada hukum di dunia IT, Bapak sekalian. Architecture wins over technology. Siapkan dulu arsitekturnya, siapkan dulu rumahnya, didik SDM-nya,
baru kemudian adopsi teknologinya gitu ya. Konsepnya seperti itu. Makanya dari selama ini bantu Bank Indonesia, KPK, Kemlu, Kemsos, dan seterusnya. Kalau kita terjebak untuk beli tools duluan, kemungkinan fail-nya besar gitu ya. Jadi caranya kita di DSDM, terus kemudian kumpulkan datanya seperti apa gitu ya, biar nggak salah. Kita terlanjur beli IBM Watson, mahal 8 miliar atau 10 miliar, tapi ternyata data kita kebanyakan data terstruktur gitu ya. Ini salah satu agak repot ini nanti gitu ya. Nih, kita butuh apa namanya? eh, yang gampang dipakai, yang sifatnya visual programming gitu ya. Malah kita misalkan yang basisnya ambil yang Python misalkan, padahal ini bukan orang komputer nanti yang akan data scientist-nya. Ini kayak gitu. Makanya di DSDM kumpulkan datanya, sesuaikan kebutuhan, gunakan tools yang sederhana dulu. Paling enggak 2, KNIME sama RapidMiner dulu gitu ya. Data analytics yang visualisasi. Kalau belum bisa pakai Tableau karena mahal lisensinya, pakai aja Excel dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Nih, ini salah contoh ya, Pak Islan ya. Jadi data visualisasi Excel atau Tableau dulu, data mining KNIME atau RapidMiner dulu gitu ya. Nih. Peningkatan kompetensi SDM setelah kita train, bahkan kita buatkan kompetisinya gitu ya. Terus kemudian, nah jadi ini yang keluhan sering banyak terjadi, banyak kementerian, BUMN, swasta, pengadaan teknologi mencapai puluhan miliar, akhirnya nggak dipakai gitu ya. Nih. Hukumnya Maurice Ferguson, arsitektur wins over teknologi. Nah, khusus untuk yang data visualisasi, Bapak sekalian. Microsoft sama Tableau paling enggak yang berkuasa ya. Ini kalau kita lihat yang masuk leader ya. Jadi Gartner itu membuat laporan setiap tahun tentang tools apa yang sebaiknya kita pakai untuk satu kategori. Ini kategorinya Analytics Business Intelligence Platform gitu ya. Levelnya informasi itu berarti Bapak sekalian bukan sampai ke knowledge. Itu sumbu Y itu gampang dipakai gitu aja cara bacanya. Sumbu X itu kelengkapan fiturnya. Gampang dipakai, lengkap fiturnya, leader. Gampang dipakai, nggak terlalu lengkap fiturnya, challenger. Sulit dipakai tapi lengkap, visioner. Sulit dipakai, fiturnya juga nggak lengkap, niche player gitu ya. Nih. Jadi sebenarnya asal masuk kuadran Gartner sudah bagus, gitu ya. Kalau Tableau dibuat oleh 3 orang ini, kalau data science platform, nah kategorinya beda nanti. Kalau ini analytics, kalau ini data science platform gitu ya. Itu penguasanya KNIME, RapidMiner gitu ya, Bapak sekalian ya. Nih. KNIME itu dibuat oleh si Michael Berthelot ini tahun 2004. Pelan-pelan banget dia buatnya, Bapak sekalian. Nggak seagresif RapidMiner ya. Makanya kelihatan agak nggak cepat, tapi ternyata dia bikin ekosistem yang bagus gitu ya. Dia tetap buat dia open source, Bapak sekalian gitu ya. Sekarang penguasanya 2 inilah, kalau nggak KNIME ya RapidMiner. Polanya sama, lihat. Data, saya olah pakai algoritma, jadi pengetahuan, gitu kan? Nanti pengetahuannya juga mirip. Nih, RapidMiner juga sama. Ini saya pernah ketemu di University of Calgary sama 3 orang ini nih, yang paling banyak ngomong, Ralph sama Ingo. Makanya kalau lihat di YouTube-nya memang 2 orang itu yang aktif. Simon Fisher-nya pendiam, gitu ya. Sama, data, saya olah pakai algoritma, jadi pengetahuan, gitu ya, sama. Nih. Kita pakai untuk apa saja? Nih, dari data, consumer analytics, perbankan, healthcare, nih, untuk asuransi, gitu ya, yang menentukan berapa produk asuransi yang benar, mengklaster kira-kira mana yang klasternya itu rawan, sedang atau enggak ada risk gitu ya. Fraud detection, finance banyak, oil and gas. Kalau lihat data UCA ada data sonar, kita tembakkan ke bawah, kita tahu mana minyak, mana batu gitu ya. Terus kemudian telekom dipakai untuk customer churn. Customer kalau mau lompat, polanya kayak gimana, sebelum lompat kita kasih hadiah gratis 1 giga paket data misalkan gitu ya. Nih, social network banyak banget, pasti nih. Perusahaan asuransi, credit scoring gitu ya. Pendidikan juga banyak untuk menentukan pola belajar yang baik itu yang seperti apa gitu kan. Nih, terus kemudian software itu kayak yang riset yang saya lakukan, software defect prediction dan seterusnya. Ya, ada banyak. Nih ya. Jadi marketing, product recommendation, finance,
Price forecasting bisa, money laundry detection tadi sudah saya sebut, fraud detection, alokasi resource di manufacture gitu ya. Misalkan apa namanya? Quality assurance di satu perakitan atau pabrik motor ya, misalnya. Ada yang sangat strict, ada yang, nah ini dicari titik tengah sebenarnya atau di-combine nanti gitu ya. Yang strict ini kita pakai untuk yang high risk. Nah, yang ini kita pandu untuk dia jangan terlalu lengah dan seterusnya gitu ya. Ini banyak. Customer churn tadi sudah saya sebut ya. Terus kemudian untuk exchange rate forecasting, sentiment analysis, medical diagnosis mulai ada. Bukan gantikan dokter tapi bantu dokter. Di jalan, load estimation, untuk menganalisis paten. Paten ini kira-kira layak saya beri atau enggak gitu ya. Nih. Election prediction tadi. Nah, ini yang apa namanya? Beberapa yang saya pandu selama ini ya, ya. Yang kebetulan training tempat saya atau kompetisinya saya desain gitu ya. Di KPK itu data LHKPN, data penuntutan, klasifikasi profil pelaku korupsi. Kepatuhan LHKPN seperti apa? Penentuan angka tuntutan. Bank Syariah Mandiri verifikasi kualitas profil nasabah dari data pembiayaan nasabah. BPK itu nangani tweet dari masyarakat susah banget nih, saya pengen mengklaster untuk bisa kemudian saya memberi jawaban ke mereka. Perben ya, refinement indikator kinerja nih ya, dari data kinerja organisasi, data profil kementerian, data pelaporan gitu ya, Kanwil dan seterusnya. Terus kemudian yang kementerian Kemenq yang SDM, reward punishment. Terus ini yang tadi saya ceritakan, rasio perempuan yang menjabat itu kok 15% gitu ya. Ini kira-kira seperti apa? Bank Indonesia, peredaran uang palsu gitu ya, bisa pakai asosiasi, clustering dan seterusnya. Ini yang tadi saya sampaikan di depan, data mining itu ada 10 hukum. Dibuat oleh Tom Kabasa. Yang pertama, data mining solution itu berangkatnya dari tujuan bisnis. Nih. Orang harus ngerti knowledge-nya, hukum kedua. Lihat. Makanya Bapak sekalian, data science itu sekarang lebih rame, lebih cepat dipahami oleh orang non komputer. Karena apa? Orang komputer bisa ngelola data, nyimpen datanya bisa, database masukin, tapi tidak tahu konteks dari data. Tapi kalau orang non komputer nggak tahu cara nyimpen datanya, tapi konteks dari datanya dia tahu. Nah, padahal hukum pertama, kedua, gitu ya, bahkan ketiga itu urusannya dengan data, gitu kan. Hukum keempat urusannya dengan orang IT lagi. No freelance theory, Bapak sekalian, for data miner, gitu ya. Kalau pengen akurasinya tinggi, itu saya improve dengan berbagai cara, gitu ya. Semakin lama saya eksekusi, improvement saya semakin kemungkinan akuratnya semakin besar. Kok saya nggak nemukan pola ya? Ya itulah polanya, berarti datanya memang random mungkin gitu ya. Nih. Amplify persepsi, memperkuat persepsi tadi sudah gitu ya. Seluruh pola itu harus kita ubah. Karena itu nggak sekali ngantem kemudian kita pakai terus, enggak. 3 hari sekali kalau transaksinya banyak, 3 hari sekali kita buat pola baru dan seterusnya. Gitu ya Pak sekalian ya. Nah, nanti di dunia data mining itu ada standar proses yang namanya CRIPS DM. Nih ya. Dari masalah terus kemudian saya pahami datanya, terus kemudian saya bersihkan datanya, terus kemudian mulai saya modelkan, hasil dari modelingnya itu saya analisis, itu masuknya ke fase evaluasi ini, gitu ya. Nih, oh ini ternyata pengaruhnya besar, pengaruhnya kecil, gitu ya, dan seterusnya. Hasil evaluasi saya buatkan visualisasinya bisa, ini semuanya bisa pakai RapidMiner ya nanti ya. NIME atau RapidMiner bisa. Terus kemudian dari hasil evaluasi saya deploy. Jumlah penghuni rumah itu ternyata nggak ada hubungannya dengan heating oil kecil ya. Yuk kita delete nih, misalkan deployment ya. Ternyata nambahi atribut lain untuk pengganti yang ini. Nih. Terus kemudian home insulasi ini ternyata hubungannya positif loh dengan jualan minyak saya, gitu ya. Apa yang saya lakukan? Menjalin kerjasama loh dengan perusahaan home insulasi, ini salah satunya. Average age sama temperatur ini hubungannya tinggi banget. Average age positif, temperaturnya negatif. Maknanya apa? Saya akan memfokuskan marketing saya ke kota-kota yang banyak penduduknya sudah sepuh, senior-senior, dan temperaturnya rendah. Jadi data hasil dari itu kita deploymentnya seperti ini, gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak sekalian,
riset. Nah, riset data science itu terbagi menjadi dua, computing, non-computing. Kalau computing itu pasti arahnya pengukuran algoritma dari komputer, performa dari komputer, perbaikan algoritma, selalu kayak gitu. Tapi kalau non-komputer, kan, analisis polanya, bukan analisis kinerja dari modelnya, bukan, tapi analisis pola yang dihasilkan, gitu ya. Nah, nanti multi aspek dan perspektif, bisa dari finance, energi, hukum, macam-macam gitu ya. Kalau bagi orang komputer misalkan, penerapan neural network yang diperbaiki gitu ya, dengan untuk prediksi penyakit kanker payudara. Nih, bagi orang komputer, penyakit kanker payudara itu sebuah data yang saya proses dengan algoritma yang saya buat. Makanya konsentrasi dia neural network yang diperbaiki itu, bukan penyakit kanker payudaranya. Karena apa? Dengan algoritma yang dia improve ini, nanti besok dia ubah data nggak ada masalah gitu ya. Dia ubah data aja, nggak peduli. Makanya orang komputer nggak peduli dengan objek, tapi orang non komputer peduli dengan objek. Gitu kan nanti Bapak sekalian ya. Nih, jadi dari teknologi dan metode tadi, kalau orang bisnis, Bapak sekalian, orang non komputer gitu ya, pengetahuannya saya cari, saya pakai untuk tujuan bisnis. Gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini oke, tadi sudah kita sebut. Nah, kalau penelitian orang komputer, sekarang ini kalau nanti yang bidangnya komputer, itu selalu arahnya ke contribution to knowledge-nya dalam bentuk algoritmanya sendiri. Kayak misalkan decision tree. Decision tree ini sudah dibuat orang loh. Bremen memulai perjuangan decision tree dengan membuat CART pakai Gini Index. Diteruskan oleh Quinlan, dia punya information gain. Quinlan 7 tahun kemudian memperbaiki algoritmanya dia pakai gain ratio namanya C4.5. Ini orang Indonesia banyak salah nih Bapak sekalian. Di paper-paper, di buku-buku. Nulisnya algoritma C4.5 ternyata isinya mensplitnya pakai information gain. Banyak banget saya lihat gitu ya. Nih. Padahal itu state of the art-nya berbeda gitu ya. Nah, apakah selesai? Belum. Granada, University of Granada Group muncul ya. Abelan, Cradle Decision Tree. Mantas, Cradle C4.5. Abelan lagi muncul, Adaptative Cradle C4.5 tahun 2018 nih. Kalau riset kayak gini, nanti Bapak sekalian kalau pengen tahu lebih dalam, ini ikut yang computing research kita ya, course-course computing research kita gitu ya. Jadi arahnya itu kalau orang komputer, kalau nggak improvement algoritma ya ngurusi data pre-processing-nya, selalu kayak gitu ya. Nih, jadi ini yang tadi saya ceritakan. Riset itu bisa terapan, bisa dasar, bisa pilar gitu ya. Nah, yang bisa nembus jurnal internasional itu yang main di pilar sama dasar. Kalau kita agak sulit dasar, paling nggak di pilar. Pilar itu maksudnya gimana tuh? Ya tadi yang dilakukan oleh Quinlan CS tadi gitu ya. Teori gain itu sudah dibuat oleh Kullback sama Lebler tahun 51, dipakai oleh Quinlan untuk split kriteria gitu ya. Dia buat namanya gain ratio gitu ya. Nah, riset yang nggak terlalu dan nggak bisa nembus jurnal internasional itu kalau risetnya kayak orang Indonesia di atap. Deng. Nah, C4.5-nya saya pakai untuk prediksi kelulusan mahasiswa STEMIC ABC. Nah, itu namanya riset yang ada di atas, yang cuma nerapkan aja, dia nggak ada kontribusi ke knowledge. Nggak bisa nembus jurnal internasional gitu ya. Mantas tadi memperbaiki punyanya si Quinlan dengan nambahi imprecise probability di split kriterianya. Dia kasih nama Cradle C4.5 gitu ya. Nih, nembus jurnal internasional Q1. Di Indonesia Cradle C4.5 saya pakai untuk bla bla bla. Nah, itu dia. No contribution to knowledge istilahnya. Nggak ada kontribusi ke pengetahuan. Nih, itu ya Bapak sekalian ya. Jadi dari yang tadi sudah kita pelajari, akademisi itu konsentrasinya ke kontribusi ke pengetahuan, perbaikan algoritma. Kalau orang non-komputer tadi urusannya berhubungan dengan keluarnya pola, Bapak sekalian, pahami polanya, analisis polanya, publikasi ke paper, ke jurnal terindeks. Kalau industri itu, yang kita pikirkan, memanfaatkan kontribusi pengetahuan dari akademisi, gitu ya. Saya buatkan produk yang bisa contribution not to knowledge but to people gitu ya. Produknya dibutuhkan masyarakat, bisa terserap. Produknya tidak saya tulis dalam bentuk paper, tapi saya urus IPR-nya, paten, hak cipta, merek dagang, dan seterusnya. Itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan.